Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap bahwa kita sekalian dalam keadaan sukacita, bersukacita dalam iman, dalam menghayati kasih setia Tuhan yang terus kita alami bersama. Hari ini, hari pertama di bulan baru, bulan September. Kita syukuri kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita terus boleh mendapati hari-hari hidup kita dan ada di hari yang baru ini. Bersama malam ini kita hendak bersekutu dalam ibadah rumah tangga yang kita langsungkan dari rumah atau tempat kita masing-masing. Mari kita menyatu dalam persekutuan kita saat ini, memuji memuliakan Tuhan dan menghayati sabda Tuhan dalam firman. Kita memulai ibadah kita, mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita awali dengan bersama melakukan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh besar kasih dan setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Itu yang hendak kita syukuri sehingga kita terus mewujudkan hidup yang bersyukur dalam hidup yang dituntun oleh kebenaran firman. Hendak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Olehnya itu, mari bersama kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam seluruh perjalanan kehidupan yang kami tapaki, dengan segala situasinya yang kami jumpai. Sungguh nyata kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak. Hari ini kami boleh melewatkan lagi sepanjang hari. Di hari pertama di bulan baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sungguh kami terus mensyukuri segala karya dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami ini. Sembari terus kami berserah diri seutuhnya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, dalam persekutuan kami mewujudkan syukur kami. Dalam memuji memuliakan Engkau. Dan juga kami hendak membaca dan merenungkan firman. Tuhan tolong kami semua. Kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Bersabdalah di dalam Yesus Kristus Sang Penebus dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan bahan seragam perenungan di minggu ini dalam lingkup Gereja Teraja Mamasa,
Maka bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 16, ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 16, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Amin. Diberkatilah saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari kita sekalian yang terus mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita di setiap waktu, dalam seluruh kondisi kehidupan yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup mengikut Yesus, tema perenungan kita pada malam ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seorang Bapak Gereja dan Uskup di Smyrna, dialah Polikarpus. Dikisahkan bahwa dia diadili di tengah stadion. Mengapa ia diadili? Sebab ia dianggap sebagai seorang pengkhianat dan penghasut, sebab tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Lalu di tengah ancaman penyiksaan, Polikarpus diminta untuk menyembah kaisar. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Polikarpus menolak. Ia tetap menolak. Dan ia berkata bahwa 86 tahun saya mengabdi kepada Tuhan. Dan dalam sesuatu apapun, ia tak berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengumpat rajaku yang menyelamatkan aku? Itu ungkapan Polikarpus dalam penolakannya untuk menyembah kaisar. Lalu karena tidak mau menyembah kaisar, dia tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan, maka Polikarpus pun dihukum mati. Orang banyak mencari tahu siapa Tuhan yang disembah oleh Polikarpus. Karena ketaatan Polikarpus mengundang rasa penasaran orang banyak itu. Dan orang menjadi tertarik pada kepercayaan Polikarpus. Karena ia menyaksikan dan melihat bagaimana Polikarpus menyatakan ketaatannya untuk mempertahankan nyawanya, bahkan ia rela mengorbankan nyawanya. Kisah Polikarpus hanyalah salah satu dari kisah para martir lain, mengingatkan
dan menegaskan bahwa harga mengikut Yesus amatlah mahal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa seringkali sulit diterima secara akal jika hidup beriman begitu dekat, bahkan sepaket dengan penderitaan. Itulah sebabnya yang digandrungi banyak orang adalah keyakinan yang menganggap bahwa dengan beriman maka akan memperoleh hidup yang nyaman, jauh dari berbagai penderitaan dan tantangan dunia ini. Penderitaan seringkali dihubungkan dengan hukuman dari Tuhan karena dosa. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus dalam perikop bacaan kita hari ini juga terjadi karena Petrus yang tentu mewakili banyak orang yang tidak bisa menerima jika hidup beriman sepaket dengan penderitaan. Di mana Petrus juga tidak bisa menerima jika Mesias yang dinantikan justru harus menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Petrus tidak bisa menerima jika guru yang ia percayai adalah anak Allah yang hidup atau Mesias, yang akan membebaskan bangsanya justru kalah oleh orang lain, termasuk oleh para pemimpin agama saat ini. Namun, sikap Petrus itu yang justru ditegur Yesus dalam ayat 20. Itulah sebab Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar tetap setia kepadanya meskipun menghadapi bermacam resiko. Setelah itu, Tuhan Yesus juga memberikan pengajarannya dengan mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mau mengikut aku. Ayat yang ke-24. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati, ada syarat yang harus dimiliki seseorang yang mau mengikut Yesus. Dengan kata lain bahwa orang yang mau mengikut Yesus harus mempunyai sikap tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi harus mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya, termasuk nyawa. Siap menderita penuh dengan kesetiaan dalam melakukan kebenaran dan kehendak Allah. Hal ini yang terkadang tidak mudah. Walaupun mudah untuk diucapkan, tetapi tentu sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi kalau berada dalam keadaan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari jemaat kekasih, ayat 27 hingga 28 bacaan kita merupakan janji Yesus bahwa setelah ia akan datang dalam kemuliaan diiringi malaikat-malaikat dan akan memberikan ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan lakon hidup. Apakah tetap setia sampai akhir walau sudah? Hal ini tentu menjadi peringatan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita sekalian, bahwa
Mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan kehendak dan bukan hanya mengikuti keinginan kita sendiri. Seperti apa yang dialami oleh Polikarpus dan para martir yang lain. Bisa menjadi penopang kita dalam menjalani hidup ini untuk kita teladani dalam hidup mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, sangatlah perlu memiliki sikap hidup yang meletakkan kehendak di atas segala-galanya sebagai orang yang hidup mengikuti Yesus. Sehingga sebagai mengikuti Yesus, kita mau melupakan kepentingan diri kita sendiri karena kita berfokus pada kepentingan atau kehendak Tuhan. Teguran Yesus kepada Petrus menjadi penegasan bahwa kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan manusia. Kita harus hidup memikul salib kita, yaitu kerelaan menanggung derita. Bukan salib Tuhan Yesus yang kita pikul, tapi salib atau derita kita sendiri yang sudah pasti di antara kita punya salib atau derita yang berbeda-beda. Contohnya, salib yang harus dipikul oleh Polikarpus dan para martir yang lainnya berbeda. Bahwa nyawa mereka harus mereka korbankan demi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Demikian juga salib yang masing-masing kita pikul berbeda. Ada yang karena imannya terhambatlah karirnya. Ada yang karena mengikut Yesus cintanya harus kandas. Ada yang karena menjadi pengikut Yesus maka ia tidak leluasa mempunyai harta dan kuasa di dunia ini. Ada yang karena imannya kepada Yesus dipersulit untuk mendirikan tempat ibadah. Dan rupa-rupa salib atau derita yang dipikul oleh setiap orang dalam hidup mengikuti Yesus. Berbagai jenis salib yang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus setia dan taat terus mengikuti Yesus. Kesetiaan dan ketaatan kita ini tak boleh dibatasi oleh apapun dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Karena itu, sebagai pengikut Yesus, kita harus mempergunakan seluruh waktu kehidupan kita ini di tengah-tengah dunia ini mengikut kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Mari nyatakan kita yang mengikut Yesus dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Roh Kudus menolong. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengambil waktu untuk masing-masing bersaat teduh setelah kita membaca dan merenungkan firman. Amin. Dan kita melanjutkan respons kita dengan menyatakan ungkapan syukur kita, memberi persembahan kita. Sementara kita memberikan persembahan kita, kita melakukan pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
pengharapan. Iku persembahkan apa yang aku miliki. Sungguh tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Demikian ungkapan hati setiap kami yang bersekutu malam ini, bahwa sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Engkau yang menyelamatkan kami, biarlah kami hidup dalam keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, dengan tetap hidup taat dan setia kepadamu di atas segala-galanya. Terus mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya yang kami dapat lakukan. Sehingga apapun yang kami lakukan adalah wujud ketaatan kami kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini, oleh perkenaan, sekalian kami telah menyatakan salah satu bentuk ungkapan syukur kami lewat pundi persembahan. Kuduskanlah persembahan ini, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Dengan tuntunan hikmat dan kebijaksanaan, hamba-hambamu mengelolanya untuk penataan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Berkat-Mu yang masih ada pada jemaat, Engkau tolong dengan tuntunan hikmat-Mu dapat dipergunakan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini untuk hidup memuji memuliakan nama. Usaha pekerjaan jemaatku, Tuhan berkenan memberkati, sehingga di dalamnya dinikmati berkat Tuhan untuk menyatakan hidup yang memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa Surga, kami bersyukur sembari menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa kasih. Lihatlah setiap kami pribadi lepas pribadi dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkaulah yang terus kami andalkan untuk menjadi sumber pertolongan kami dalam menjalani segala apa yang kami sedang dan yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga setiap umat. Engkau Tuhan terus berkenan untuk menjadi nahkoda atas perjalanan bahtera rumah tangga setiap umat. Dalam segala apa yang dihadapi, Tuhanlah yang akan terus menolong. Dan Tuhan yang akan terus mengikatkan dalam cinta kasih yang mesra kehidupan keluarga antara suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Demikian juga Tuhan, kehidupan kami sebagai jemaat, kami terus hanya serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau yang akan terus mengikatkan kami dalam kasih-Mu yang erat untuk hidup bersama dalam persekutuan di tengah-tengah dunia ini yang mewujud dalam kehidupan berjemaat. Kami menyatakan diri kami sebagai tubuh Kristus, walaupun berbeda-beda, tetapi terus menyatu dalam kerjasama dan bekerja sama untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapa Surga, kami mohon tiliklah keberadaan kami dalam gumul hidup yang sedang kami alami. Karena penyakit, karena pekerjaan, karena kerinduan dambaan. Tuhan, kami hanya berserah seutuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Mohon karya Tuhanlah yang akan terus kami alami, karena kami tahu karya-Mu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Berkenanlah Tuhan berperkara, menyatakan karya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami hanya terus berserah kepada. Ya Allah, kami terus berdoa untuk keadaan dunia di tengah-tengah pandemi saat ini.
bangsa dan negara kami, bahkan kota di mana kami berpijak di kota Palu. Tuhan, kedaulatan dan kendali kuasa, kiranya terus Engkau nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, bangsa dan negara kami. Dan Engkau tolong pemerintah kami dalam seluruh penataan apa yang sedang dikerjakan dalam menghadapi situasi. Engkau terus beri kuat dan sembuh. Dan Engkau tolong semua tim medis dalam keterlibatan mereka. Ya Allah, Engkau yang terus kami andalkan dalam seluruh perjalanan hidup. Karena itu Tuhan, inilah kami yang membawa seluruhnya kami kepadamu. Bukanlah kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang berkenan mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demi Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mengakhiri persekutuan kita malam ini dengan melakukan pujian, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita lakukan sekali lagi pujian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam ini. Selamat malam buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Shalom.